As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, dan kita akan menyampaikan cabang keimanan berikutnya tentang keindahan, keelokan surga. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 13. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keyakinan yang berkaitan dengan surga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki menurut pemahaman Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muslim Salafi, Muslim Al-Ta'ifah Al-Mansurah, Muslim Al-Firqatun Najiyah, Muslim Al-Ghuraba. Yang pertama, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa surga itu benar-benar ada. Ini yang pertama, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa surga benar-benar ada. Dalilnya sangat banyak nih, dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ijma' para ulama. Maka barang siapa yang dia mengingkari adanya surga, maka dia terancam kafir, bukan orang Islam, keluar dari agama Islam. Bahkan kalau kita lihat kelompok-kelompok Islam, semuanya mengakui adanya surga. Mungkin orang-orang Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian juga mungkin orang-orang Ahmadiyah, semuanya mereka meyakini adanya surga. Bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka juga meyakini adanya surga. Tapi kalau orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, saya kurang tahu ya. Yang kedua, di antara keyakinan Muslim Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan surga, surga itu hari ini, saat ini, detik ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada sebagian kaum muslimin yang mereka tersesat. Seperti misalkan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini surga itu ada, tapi hari ini belum ada. Hari ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka, orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang yang mendewa-dewakan akal. Orang yang meletakkan akal di atas dalil, di atas Al-Quran dan hadis. Menurut mereka, kalau seandainya sekarang sudah ada surga, maka kosong, gitu. Memang kosong karena surga itu kan belum dihuni, Maka menurut mereka berarti ya sia-sia. Ngapain Allah membuat surga yang masih kosong, berarti sia-sia. Ini kan pakai akal. Tapi kalau kita pakai dalil, surga itu benar-benar sudah ada. Yang pertama tadi kan surga itu benar-benar ada. Kalau tadi yang pertama itu kaum muslimin sepakat ada. Kalau ini surga itu sudah ada, ini tadi diingkari sebagian orang-orang Mu'tazilah. Sekarang kita sebutkan di sini beberapa dalil bahwa surga benar-benar sudah ada. Yang pertama, Nabi Adam pernah tinggal di surga. Berarti surga sudah ada. Nabi Adam itu pernah tinggal di surga.
Tapi ulama berbeda pendapat nggih, surga yang ditempati Nabi Adam dulu apakah sama dengan surga yang akan ditempati kaum muslimin nanti di hari kiamat. Ini ulama memang berbeda pendapat nggih. Pendapat yang kuat insya Allah sama. Jadi surga yang ditempati Nabi Adam sama dengan surga yang akan ditempati oleh kaum muslimin nanti di hari kiamat. Yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj beliau melihat surga. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis Muslim, Ra'aitul jannata wan naro, aku telah melihat surga dan neraka. Ini ketika Nabi kita Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga di surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kata Allah uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disiapkan. Berarti sudah diciptakan, berarti surga itu sudah ada zatnya, wujudnya. Kemudian berikutnya dalil yang terkenal adalah ketika bulan Ramadan, gitu. Kata Nabi apa? Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jelas nih, berarti surga sudah ada. Berarti surga sudah ada. Kemudian juga diantaranya Nabi kita Muhammad pernah mendengar suara terompah kaki Bilal di surga. Sering tak sampaikan kalau kita mendengar hadis seperti ini, Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, Nabi masuk surga, Nabi mendengar suara kaki Bilal di surga. Seperti ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi melihatnya ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, ketika Nabi mimpi. Ya, ini mimpi nih. Nabi mendengar suara terompah kaki Bilal di surga. Ini mimpi. Dan mimpi Nabi hak. Mimpi Nabi pasti benar. Kemudian juga Nabi pernah bermimpi masuk ke dalam surga. Dakhaltul jannata fa idza ana biqasrin min dhahabin. Aku pernah masuk surga. Maksudnya ketika mimpi. Dan aku melihat istana dari emas. Faqultu liman hadza, aku bertanya, milik siapa ini? Faqalu li rajulin min Quraisyin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata malaikat, ini adalah istana miliknya salah satu seorang laki-laki dari Quraisy bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya dalil bahwa surga sudah ada nggih. Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Cetha niki. Dulunya putih, kemudian berubah menjadi hitam. Makanya satu-satunya batu yang berkah adalah Hajar Aswad. Dan sering tak ulang-ulang, untuk menentukan sesuatu itu berkah harus dengan dalil. Ini berkah, ini berkah, ini berkah, harus dengan dalil. Kalau tidak boleh. Yang kedua, cara ngalah berkah, tabaruknya juga harus dengan dalil. Al-Quran itu kitab yang berkah. Ya, maka cara mengambil berkah dari Al-Quran juga harus dengan dalil. Si A misalkan ngalah berkah, tabarukah dengan Al-Quran dengan cara apa? Diambung-ambung. Ini nggak boleh. Mana dalil ngalah berkah dengan Al-Quran cara diambung-ambung, disunggi-sunggi, diusap-usap, nggak boleh.
Cara ngal berkah yo dibaca, gitu, dipelajari, diamalkan, didakwakan dan seterusnya. Termasuk niki Hajar Aswad, bagaimana cara ngal berkahnya? Ya dicium ketika kita tawaf dan seterusnya. Berikutnya, di antara dalil guys bahwa surga itu benar-benar sudah ada adalah arwah orang-orang yang mati syahid itu berubah menjadi burung-burung yang hijau, kemudian bergelantungan di pohon-pohon surga. Sebagaimana hadis dalam hadis Muslim ya, arwahuhum fi jawfi thairin khudrin. Arwah orang-orang yang mati syahid akan berubah menjadi burung-burung yang hijau. Laha qanadilu mil'aqatun bil arsy tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Kemudian burung itu bergelantungan bergelantungan di pohon-pohon surga terserah mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga di antara buktinya adalah di antara bentuk nikmat kubur adalah ditampakkan tempatnya di surga. Di salah satu nikmat kubur adalah seseorang itu diperlihatkan, ditampakkan tempatnya nanti di surga. Berarti surga sudah ada. Kemudian juga dibukakan aroma bau surga, angin surga. Berarti surga sudah ada. Kemudian juga ini ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Ini pamannya Anas bin Malik. Ketika perang Uhud, beliau mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah min qibali jibali Uhud." Sungguh aku telah mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Kemudian beliau wafat dalam peperangan Uhud tersebut. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini beberapa dalil bahwa surga benar-benar ada. Kemudian yang ketiga, keyakinan Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan surga. Yang ketiga, Ahlus Sunnah meyakini bahwa yang masuk surga itu hanya orang-orang muslim. Yang masuk surga hanya orang-orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Al-Bukhari, "Annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun." Bahwasanya surga itu tidak dimasuki kecuali orang-orang muslim. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya yang akan masuk surga hanya orang-orang muslim. Makanya orang mati dalam kondisi muslim pasti beruntung. Pasti niku. Orang mati membawa 2 kalimat syahadat, membawa iman, pasti dia beruntung. Contoh misalkan si fulan muslim, tapi di dunia dia ini garong, germo, bandit, pelacur, apalagi preman, apalagi sing paling parah apa ya? Pokoknya orang ini penjahat gitu. Pencoleng, penjahat, perampok misalnya gitu. Tapi dia muslim. Dia zina, khamar, judi, mabuk, teler, mendem, rampok, korupsi, riba, kabeh dilakoni. Tapi dia muslim. Akhirnya dia mati belum taubat. Dan nanti di akhirat misalkan Allah tidak mengampuni, akhirnya dia masuk neraka. Misalkan dia divonis di neraka, misalkan ini nggih, 1000 triliun abad tahun. Piro niku Mas? Kurang tak tambahi mon. 1 juta abad triliun tahun. Piro kuwi? Akeh gitu. 1 juta abad triliun tahun misale gitu. Misale gitu. Yang nanti gosong ngoten gitu. Setelah menjalani hukuman tadi yang lama tadi itu, akhirnya dia masuk surga. Berapa lama di surga? Abadi selamanya. Untung mboten? Tetep badi to Mas.
nggak ada bandingannya atau dengan sejuta abad triliun tahun tadi. Tetap untung, abadi kok. Dia akan menikmati bidadari sampai kapan? Dia abadi. Akan menikmati susu surga, madu surga, minuman surga, makanan surga, ya abadi. Tetap untung. Maka sejahat, sebajing-bajingan orang muslim, selama muslim lu tetap untung, Pak. Tetap untung. Jelas ya? Makanya nanti di akhirat ada 3 macam orang Islam. Yang pertama ada orang Islam yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua ada orang Islam yang dia masuk surga, ada orang Islam yang dia dihisab tapi diazab. Dihisab tapi tidak diazab. Yang ketiga dihisab dan diazab. Dihisab dan diazab. Kemudian yang keempat, di antara keyakinan Muslim Ahlussunnah adalah kita boleh meminta surga. Bukan malah boleh ya, harus, wajib. Karena ada sebagian orang-orang sufi, mereka mengatakan kita tidak boleh minta surga. Ini keliru nih. Kalau kita lihat orang-orang solih, mereka juga mengemis minta surga. Contoh seperti Nabi Ibrahim. Bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara, ayatnya 85. Kata Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim itu manusia termulia nomor 2, Khalilullah, masih merengek meminta surga. Yang kedua Nabi kita Muhammad, beliau juga Khalilullah, manusia termulia nomor 1. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, berilah aku surga. Ini 2 manusia termulia lu, Khalilullah. Allah punya 2 khalil, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dua-duanya merengek meminta surga. Maka disampaikan, Pak, minta surga ini ku wajib. Kita wajib meminta surga, wajib. Dan kita haram, dan yang kedua, kita juga wajib takut dengan neraka. Itu wajib. Kita wajib minta surga dan wajib takut dengan neraka. Wajib takut dengan kesyirikan. Maka kalau ada orang yang dia ketika berdoa minta surga terus, boleh, bagus. Di 24 jam full non-stop minta surga, ya Allah minta surga, bagus. Berduhur minta surga, berngasar, bermaghrib, bernisa, bersubuh, berduha, di waktu-waktu yang mustajab, ketika sujud, ketika hari Jumat, apalah. Pokoknya isi doanya satu tok, hanya minta surga, boleh, bagus, terpuji. Karena apa? Karena surga itu puncak kebaikan di akhirat. Puncak kebaikan di dunia adalah hidayah, gitu. Sedangkan puncak kebaikan di akhirat adalah masuk surga. Yang tercela orang itu ketika doa itu dari awal sampai akhir 100% yang diminta hanya dunia. Ini tercela. Tapi kalau dia ketika doa sebagian minta akhirat, sebagian minta sebagian minta dunia, sebagian minta akhirat, ini tidak tercela. Yang tercela itu kalau 100% isi doanya hanya minta dunia. Allah mencela seperti itu, ada di Al-Qur'an kok. Saya lupa suratnya nggih. Kemudian berikutnya nggih. Jadi nun sewu, jangan lupa ketika kita berdoa nggih, ikutkan minta surga, minta surga, minta surga. Yang kelima, kita meyakini yang kelima nggih, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak akan bakal masuk surga. Ini wajib kita yakini. Ada 3 manusia, ada 3 golongan manusia yang
tidak mungkin akan masuk surga. Yang pertama kafir, yang kedua musyrik, yang ketiga munafik. Mana dalil? Surat Al-Bayyinah ayat 6. Gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini bantahan untuk orang-orang liberal. Karena orang-orang liberal mereka mengatakan nanti di akhirat itu ada surganya orang-orang Islam. Lah, di sampingnya ada surganya orang-orang Nasrani. Di sampingnya lagi ada surganya orang-orang Yahudi. Di depannya ada surganya orang-orang Hindu. Di belakangnya ada surganya orang-orang Konghucu. Ini ngawur nih. Ngarang sengarang-ngarangnya. Tidak mungkin orang-orang musyrik, kafir, munafik itu masuk surga. Mereka pasti kekal di neraka abadi selama-lamanya. Kemudian berikutnya yang keenam, jalan untuk bisa masuk surga hanya satu, Pak. Jalan pintu, ya, jalan untuk bisa masuk surga itu hanya satu, yaitu jalan yang pernah dilewati, ditempuh, dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Jadi jenengan kali kula kalau ingin masuk surga wajib melewati, menempuh, menapaki jalan yang pernah dilewati, ditempuh Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang dia ingin masuk surga kok tidak melewati jalan ini, mustahil bisa masuk surga. Mustahil nih. Karena apa? Karena jalan kebenaran itu hanya satu, Pak. Nek kebaikan banyak, tapi nek kebenaran hanya satu. Kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Sholat itu kebaikan, sholat kebaikan, puasa kebaikan. Tapi nek kebenaran hanya satu. Beda nggih? Nek kebenaran hanya satu, nek jalan kebaikan itu banyak. Sholat, zikir, wirid, haji, umrah, sedekah, wakaf, ini kebaikan semua nih. Dan berikutnya, surga itu makhluk. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa surga itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak, tidak berhak untuk disembah, wong dia makhluk kok. Berikutnya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa penghuni surga itu sudah ditakdirkan. Jadi sekarang ini Allah sudah mentakdirkan si fulan penghuni surga, si alan penghuni neraka, si A masuk surga, si B masuk neraka. Itu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, seseorang itu bisa masuk surga hanya karena murni rahmat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi gitu. Jadi seseorang itu bisa masuk surga mas karena murni pertolongan, maunah, bantuan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penghuni surga ketika mereka nanti sudah masuk surga, pertama yang akan diucapkan adalah memuji Allah, yaitu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 43. Mas. Jadi ngeten panggenun sewu, Pak. Si fulan ini di dunia ibadahnya luar biasa. Puasa Daud dari usia muda sampai tua misalnya. Setiap malam dia qiyamul lail, enggak pernah putus. Jos to, ibadan. Nek siang puasa Daud. Puasa Daud niku puasa terbaik nggih. Puasa terbaik secara tata cara niku puasa Daud. Sedangkan puasa sunnah yang terbaik dilihat dari waktu itu puasa Muharram. Jadi berarti orang ini sudah berpuasa terbaik. Puasa Daud. Malamnya qiyamul lail.
Qiyamul lailnya koyo Nabi misalnya gitu, panjang, khusyuk dan lama misalnya. Kemudian dia sedekah, jos, umroh, haji, zakat, apalagi sholatnya pokoknya top marko top. Dia nggak mau limo, nggak zina, nggak khamr, nggak judi, nggak riba, nggak mabuk, nggak, pokoknya maksiat ditinggalkan semua. Jelas sih. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, Pak, mustahil bisa masuk surga. Mustahil. Jadi kita itu nanti bisa masuk surga murni karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tidak boleh kita sombong, ujub dengan ibadah kita. Kita terus merengek, merendah di hadapan Allah, minta surga. Maka jangan sok-sokan. Merasa sudah sholat, merasa sudah puasa, sudah ibadah ini, ibadah itu, akhirnya nggak minta surga, sombong. Nggak boleh. Meskipun kita sudah tadi ibadahnya luar biasa, tetap wajib minta surga. Jadi surga itu harus diminta loh. Penting ini, jangan sok-sokan. Aku ngaji mas, tiap hari Rebu malam misalnya. Wes ini, wes itu, wes umroh bolak-balik kaji ya, jadi sok-sokan enggak boleh. Tetap merengek minta surga. Surga itu harus diminta. Terakhir ya, kita tadi kita wajib meyakini seyakin-yakinnya dengan semua sifat-sifat dan gambaran-gambaran surga yang dijelaskan oleh dalil. Terakhir ini kita wajib meyakini dengan semua sifat-sifat surga yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tentunya surga neraka ini kan perkara surga kan perkara gaib, dan bicara perkara gaib harus dengan dalil. Kita akan menyampaikan di sini sifat-sifat surga. Yang pertama, surga niku kekal. Surga niku kekal. Maknanya tidak bakal rusak, tidak bakal binasa, tidak bakal lenyap. Maknanya penghuninya juga kekal. Penghuni surga itu tidak bakal keluar dari surga. Si fulan sekali masuk surga abadi, tidak mungkin keluar dari surga. Mana dalil? Banyak Pak. Di antaranya nih kabeh yo waktune enggak cukup nggih. Seperti di surat At-Taubah ayat 100 gitu. Kemudian juga di Al-Bayyinah ayat 8 ini. Al-Bayyinah kita baca nggih. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi penghuni surga niku mboten kok sak miliar tahun, enggak, abadi. Tanpa ujung. Urip terus. Ra ono poli. Ini Pak di antara bentuk kebaikan, kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang sebentar dibalas dengan kenikmatan yang tanpa ujung. Ibadah kita yang sedikit dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan surga niku nggih kualitasnya dan kuantitasnya tidak terbatas. Kualitas dan kuantitas jumlahnya itu enggak terbatas. Padahal sholat kita piro sih? Kita sholat ya ora khusyuk gitu. Kadang ya males-malesan, kadang ya masbuk. Orang kadang Pak sering kok. Kita itu nek ngocok nggih kadang-kadang malu Pak. Gimana? Malu semalu-malunya gitu sama para sahabat nggih. Kita itu sholatnya cepet. Kadang ya ora khusyuk. Puasa kita ya kurang banget. Nah kok sedekah gitu.
Jadi Masya Allah nggih, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaji ya hurung, umrah ya hurung, korban ya embuh, gitu Masya Allah Pak. Jadi kalau kita cek itu ibadah kita itu sedikit dan sebentar. Tapi balasannya surga abadi yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ngeten Pak, penghuni surga dan surga itu kekal. Kenapa? Karena kekekalan surga bersama dengan kekekalan Allah. Penting ini nggih. Kekekalan surga bersama dengan kekekalan Allah. Ingat nggih, bersama dengan lu. Bukan sama dengan lu. Kekekalan surga bersama dengan kekekalan Allah. Mungkinkah Allah rusak? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah mati? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah binasa? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah lenyap? Enggak mungkin. Maka surga juga seperti itu. Tapi ingat tadi nggih, kekekalan surga bersama dengan kekekalan Allah, bukan sama dengan lu. Bukan, saya enggak mengatakan kekekalan surga sama dengan, enggak, tapi bersama dengan kekekalan Allah. Artinya kekekalan Allah dengan kekekalan surga itu tidak sama. Dan kekekalan Allah itu kekal dengan sendirinya. Secara zat Allah memang kekal. Sedangkan kalau surga itu kekal karena dibikin kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekekalan surga itu tidak sama dengan kekekalan Allah. Tapi tadi kekekalan surga bersama dengan kekekalan Allah. Jadi mboten bingung nggih. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 48, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Penghuni surga itu tidak mungkin akan keluar. Cetroni, tidak mungkin akan keluar. Dan yang kedua, sifat surga yang kedua adalah punya 8 pintu. Punya 8 pintu. Ini ada di hadis nggih. Kalau neraka kan ada di Al-Quran atau di Al-Hijr nggih. Kalau pintu neraka ada 7 itu ada di Al-Quran, kalau surga ada di hadis. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah qala man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibni amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Kata Nabi, barang siapa yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan ibunya Maryam itu adalah seorang wanita yang pernah Allah itu menciptakan ruh kemudian ditiupkan ke dalam rahim Maryam dan meyakini surga itu hak, neraka itu benar adanya, maka orang seperti ini adkhalahullahu, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa, akan dimasukkan ke dalam surga dari 8 pintu yang dia suka. Ceton iki. Surga punya 8 pintu. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita percepat, bertingkat-tingkat. Surga niku bertingkat-tingkat, tidak satu level. Surga tertinggi ya tentu surga Firdaus, bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah. Nek kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Si fulan pendeta Kristen, ben gampang misalnya Netanyahu misalnya.
Netanyahu kan yo jahat to Mas, mboten? Sepakat to? Sepakat. Jahat sejahat-jahatnya, kafir jahat, membantai orang-orang Palestina gitu. Nah, suatu hari misalnya gini Netanyahu niki dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Dia bersyahadat. Ketika selesai bersyahadat, niki belum sholat niki, selesai bersyahadat, dia berdoa kepada Allah langsung minta surga Firdaus. Jelas ya? Boleh mboten? Belum sholat lho. Urung sholat, urung dzikir, urung tasbih, urung tahmid, urung ibadah apa-apa. Jadi di sela-sela dia bersyahadat, dia itu minta surga Firdaus. Boleh mboten? Dalam? Boleh. Boleh. Dan Allah tidak mencela dia. Ngoco toh, sopo kowe. Enggak. Ngilo itu. Kamu siapa? Enggak, Mas. Enggak. Meskipun dia penjahat dulunya. Sama tadi ada germo, ada pelacur, ada bandit, ada bajingan tengek gitu. Dan ini setelah bertaubat langsung minta surga Firdaus. Boleh. Tidak tercela. Malah bagus nanti. Yang nyuruh Nabi minta surga tertinggi. Nabi gak bilang minta ampere surga, enggak. Minta surga terendah, enggak. Minta latari swarga, enggak. Tertinggi. Jelas ya? Ya, misalnya gini, makanya gini Pak. Putus asa dalam perkara-perkara akhirat itu haram. Haram. Tapi nek putus asa dalam perkara dunia boleh. Ini contoh tadi, misalnya si Fulan dia penjahat, garong, bandit itu. Wes maksiatnya bertahun-tahun dari usia muda sampai tua maksiat terus. Akhirnya dia putus asa. Gak mungkinlah Allah mengampuniku. Gak mungkinlah Allah akan merahmatiku. Boleh badan? Haram, tidak boleh seperti ini, tidak boleh haram. Tetap harus ada harapan. Akhirat nggih, surga nggih. Tapi kalau putus asa dalam perkara-perkara dunia boleh. Misalnya si Fulan, dia punya cita-cita jadi napa ya? Jadi menteri misalnya. Nah, ternyata SMP nggak lulus. Akhirnya gitu. Akhirnya dia putus asa. Yes, ora dadi menteri ora apa-apa. Dan ijazah SMP wae ra duwe. Akhirnya dia menyerah, putus asa. Boleh mboten? Boleh. Si A nggih melamar jadi PNS. 10 tahun ngelamar di ora dadi terus, ngelamar, ra dadi ngelamar, akhirnya putus asa. Wes rasa dari ora dadi PNS ora patekan misale gitu. Akhirnya dia wegah, males lagi untuk ngelamar PNS. Ini putus asa dia. Boleh mboten? Boleh, enggak apa-apa. Perkara-perkara dunia itu boleh putus asa. Ya ngoco to Mas, SD ra lulus kok masa pengen jadi presiden, ganti ini Pak Prabowo. Nah, ya enggak apa-apa, putus asa. Tapi kalau putus asa dalam perkara-perkara akhirat haram. Meskipun kita penjahat, meskipun kita bandit tadi, meskipun lama nggak sholat, lama nggak puasa Ramadan, lama jadi germo, tetap ada harapan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah juga berfirman seperti di surat banyak nih di surat Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'di walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Jadi surga bertingkat-tingkat nih, tidak satu level. Di sini ada hadis nih, ada hadis orang yang terakhir masuk surga. Orang terakhir masuk surga berarti dia terakhir keluar dari neraka gitu. Tak baca terakhir nih, hadisnya panjang nih.
Kata Nabi nggih, qala fakana yuqalu dzaka adna ahlil jannah manzilatan. Ini adalah orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ternyata dia mendapatkan surga, innalaka asyrata amthali dunya. Dia mendapatkan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Itu surga paling rendah, Mas. 10 kali luas dunia. Jadi swarga niku luas seluas-luasnya, Mas. Berikutnya, surga niku luas. Ini sendiri nih. Yang keempat ya. Yang keempat, surga niku sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi nggih di surat Ali Imran tadi 133 nggih. Wa jannatin arduha samawati wal ardu. Luas swarga niku seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, Mas. Ardun niku sebenarnya bukan luas, tapi artinya itu apa ya? Ardun niku sebenarnya bukan luas nggih. Ardun niku panjang. Lebar. Nek panjang kan tul nggih, lebar. Jadi arduhas samawati wal ardu, swarga niku lebarnya niku selebar langit dan bumi. Langit punya berapa lapis? 7 gitu. Lah ardun nain nggih niku artinya lebar. Nek lebare segitu apalagi luasnya. Jadi lebih luas daripada langit dan bumi. Dan menurut saya nggih, swarga luas niku mboten kosong plompong lho. Wasa ora ana apa-apa ya kanggo apa ndak. Isine macam-macam, ana sungai, ana istana, ana bidadari, ana macam-macam, Mas. Aja mbakan kosong plompong ora ana apa-apa mboten. Ngeten. Nggih makanya nggih salah satu sifat surga niku longgar, selonggar-longgarnya. Beda sama neraka. Jadi lihat ya di surat As-Sajdah ayat 13 kata Allah, la'amla'anna jahannam minal jannati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka. Jadi salah satu sifat neraka itu penuh, sesak, desak-desakan. Beda sama surga. Surga niku longgar selonggar-longgarnya. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya, surga niku terletak di Illiyin. Letak surga niku di Illiyin, di atas langit nggih. Di atas langit. Nah, neraka kan di Sijin toh, di bawah bumi. Sijin. Ya Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kata Ibnu Abbas, mana illiyin adalah surga. Jadi swarga niku tempatnya di atas langit. Sedangkan kalau neraka di bawah bumi. Di bawah bumi. Makanya surga niku tingkatannya kan darajat, ngoten. Darajat niku tingkatan ke atas. Nek neraka namanya darokat, ke bawah. Darokat itu ke bawah. Neraka tingkatannya ke bawah, kalau surga tingkatannya ke atas. Dan baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara sifat surga, surga niku 100% isinya kebaikan. Isinya kebaikan, kebahagiaan dan kenikmatan. Beda sama neraka. Neraka itu 100% isinya keburukan dan keburukan. Makanya satu-satunya tempat yang di situ kosong, nol dari rahmat Allah adalah neraka. Dan nek surga niku 100% isinya kebaikan. Nek dunia kan campuran gitu. Jadi surga niku 100% isinya kebaikan, nek neraka 100% isinya keburukan, nek dunia campuran.
Dunia niku ya ana kebaikan, ya ana keburukan. Makanya kenikmatan dunia niku pasti tercampur dengan penderitaan. Jenengan pengin mangan enak Mas, kudu rekoso. Pengin mangan daging kambing niku lho, rekoso mboten? Korban rekoso itu. Nyembelih ngeleti sing nyate mesti rekoso sih. Kita mau makan santen, ulah. Njupuk kelopong gitu, apalagi ngilangke kuwi kulite kono apa serabute lagi diparut ku berkali-kali to rekoso niku. Jenengan mau menikmati wanita ya rekoso ya nikah, ya nglamar, ya mahar, macam-macam nggih. Makanya kenikmatan surga niku tercampur dengan kelelahan, kecapean, dengan derita, dengan ini, dengan itu, Mas. Dan tidak ada kebaikan murni di dunia. Enggak ada kenikmatan murni, Mas. Mangan sate ku enak gue. Tapi dengan makan sate mungkin untune dadi loro, mungkin hipertensi, mungkin wetenge loro, macam-macam. Tidak murni nikmat. Pengen makan sate sing enak yo antri barang, ngetake duit. Pas antri kadang ya kudanan, kadang ya macam-macam lah. Jadi kenikmatan dunia itu tidak murni, tercampur dengan keletihan, kelelahan, gitu, dengan tangis, dengan kesedihan, tidak murni. Beda sama surga. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi naim. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang solih lafi naim, tenggelam dalam kenikmatan. Jadi penghuni surga niku diliputi, dikelilingi tenggelam dengan kenikmatan. Jadi mata memandang ke arah mana mesti kenikmatan. Meh ngene ngalor ngidul ngitan ulun barat daya barat laut ngisor ngedua apa pokoknya. Mesti nyaman, mesti nikmat, mesti enak. Jadi pandangan mengarah kemana niku isine kenikmatan. Dan makanya diriwayatkan kalau nanti ada penghuni surga itu dia madhep ke arah timur, duduk menghadap ke arah timur tidak terasa. Tiba-tiba sudah 100 tahun. Saking nyamane, Mas. Jadi jenengan aja mikir aja nganu jangan menyangka nggih swarga engko nek lungguh 100 tahun kok apa ki keram ora ono keram barang. Gak ada, Mas. Nek akeh lungguh kok ambeien apalagi apa bokonge panas ora ono. Di surga itu nanti ya. Di surga itu enggak ada bosan. Enggak ada bosan. Enggak ada bosan. 100% murni nikmat. Tadi ini lafi naim tenggelam di dalam kenikmatan. Jadi meh apa ki nikmat. Meh apa ya lungguh, meh ngadeg, meh jempale, pokoknya nikmat lah. Angel ya untuk menggambarkan ini. Pokoknya nikmat tok isine. Makanya surga niku negeri yang paling aman. Aman seaman-amannya. Itu surga. Ya Masya Allah. Jadi ning swarga ora ono kepeleset, Mas. Ora ono kesanduk, lilipen apalagi. Ora ono tiba dinyinyir ketabrak ora ono. Enggak ada. Termasuk fisik ya apa termasuk batin nggih, enggak ada yang mencaci, meren, enggak ada. Di dunia kan ya ono sing mencaci kita, kadang terus disindir, kadang ya kita dendam, kadang kita dianu to. Enggak ada di surga nih. Makanya nggih penghuni surga itu semuanya pasti puas, pasti. Meskipun waktu di dunia mungkin maaf ya dia kuli, mungkin dia maaf ya di dunia mungkin dia orang yang dia mungkin budak, orang yang paling miskin, paling cacat, paling miskin, paling cacat, loro apalagi. Jadi obes pokoknya nggak bakal menyesal. Ya Allah aku biar kok nang dunia kok jadi budak enggak. Kalau masuk surga pasti puas. Pasti puas, tidak ada yang menyesal. Meskipun di dunia dia, contoh Pak, si Fulan Pak, ben gampang nih si Fulan. Si Fulan di dunia dikasih Allah umur misalnya nggih 1.000.000 tahun.
Wah, luar biasa nih, teng dunya kok 1.000.000 tahun. Dan dia adalah orang yang paling menderita. Misalnya nggih, statusnya budak. Budak kan paling rendah toh. Budak, paling miskin. Cacat, bisu, tuli, buta. Misalnya nih. Bayangkan Mas, bisu, buta, tuli 1.000.000 tahun loh. Dia pengennya mati tuh Mas. Misalnya nggih. Pak, dia terlunta-lunta ke belangsa ke pokoknya paling enak nang donya. Dicaci maki orang lahir batin wis pokoke nelongso. Jelas ya, enggak ada orang yang mau peduli sama dia. Dadi nek ana wong roden ngidoni dekne, misale niki. Wis gambaran yang mengerikan iki. 1.000.000 tahun. Tapi dia beriman. Akhirnya masuk surga. Apakah dia nanti menyesal? Tidak. Ya Allah, aku biyen nang donya kok kebelangsak dadi budak diidoni wong paling bisu, paling tuli. Enggak, Mas. Pasti puas. Tidak ada yang menyesal. Beda dengan penghuni neraka nanti. Oke. Meskipun dia di dunia orang yang paling kaya, paling ganteng, paling tenar, paling terhormat, paling sugih, paling misalnya. Tapi kalau masuk neraka pasti menyesal, pasti nih. Makanya swarga niku rezeki terbaik. Allah berfirman di surat At-Tolak ayat 11. Qad ahsanallahu rizqa. Allah di sini mengatakan surga dengan rezeki. Jadi surga niku rezeki terbaik. Baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya di antara sifat surga guys, sifat surga niku kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa divisualisasikan dan sakit. Misalnya seluruh manusia dan jin, yo miliaran panggih, pinten Mas jumlah manusia Mas? Wakeh toh. Seandainya seluruh manusia dan jin mereka disuruh untuk membayangkan nikmat surga, menggambarkan nikmat surga, pasti salah. Pasti keliru. Tidak mungkin bisa dibayang. Salah satu perbuatan amal yang paling gampang kan yo berkhayal toh. Nggih mboten, jenenge khayal kan gampang toh Mas. Jadi kan misalnya menghayal jadi Raja Salman gitu. Sugih permaisurane akeh gitu, apalagi terus esok sarapan ning Mekah apa esok sarapan ning di restoran di ngoten Mas, awan makan siang ning di iso miber kaya manuk, iso nyelam kaya iwak, sore hari tekan benua Antartika, malam hari nginep ning benua di benua di sing SS kuwi Mas, Antartika, benua dibantu toh Mas. Benua mana lah ya, benua Anang gitu. Atau jenengan ben gampang, jenengan sore makan siang neng Pluto misalnya. Sore makan malam nong Mars misalnya. Terus makan turu neng matahari, turu neng bulan. Bisa mboten? Nek menghayal. Ya iso menghayal kok. Gampang toh Mas menghayal kok. Jadi kan berkhayal terbang kaya manuk kan iso toh. Berkhayal kaya iwak berenang kan bisa. Tapi nek menghayal swarga tidak bisa. Enggak mampu Mas. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? A'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku telah menyiapkan surga untuk orang-orang yang soleh. Soleh niku cirinya dua nggih. Jenengan kalau punya dua sifat ini berarti jenengan soleh. Orang salah satu berarti jenengan nggak soleh. Yaitu apa? Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Itu orang soleh. Hak Allah ditunaikan, hak makhluk juga ditunaikan. Apakah orang kafir itu orang soleh? Pasti tidak. Kenapa? Ya tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah terbesar napa?
Tauhid. Tauhid. Itulah orang soleh. Allah menyiapkan surga untuk orang-orang soleh. Apa kata Allah? Mala ainun ro'at. Tidak, surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara bi qalbi basar, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Luar biasa ya. Mas, bagaimana nggih kok iso ngono? Iya Mas, tak kasih gambaran iki. Apa kata Nabi? Labinatu zahabin. Batu batanya istana surga dari emas. Labinatu zahabin walabinatu fiddatin, dan dari perak. Wa milatuha al-misku, semennya dari minyak misik. Kemudian al-adfaru wa hasyauha al-lu'lu' wal yakut wa turabuha az-za'faron. Kemudian tadi semennya dari minyak wangi dan dari minyak misik, kerikilnya dari permata dan yakut, tanahnya dari za'faron. Bagaimana kita bisa membayangkan Mas? Za'faron itu kenapa za'faron? Kula mboten ngertos za'faron. Ngertos Gus? Enggak tahu juga tahu za'faron. Nek permata kan sering dengar ya, permata, intan. Ini za'faron saya juga enggak tahu za'faron. Tahu Mas Afnan? Enggak tahu. Za'faron iki opo? Aku juga enggak mudeng. Insyaallah ya panggil luar biasa. Apa kata Nabi? Lau anna imro'atan min ahlil jannah. Seandainya ada bidadari yang melongok ke surga, ke dunia, seandainya ada bidadari nongol Mas, melongok gitu loh. Tilik dunya trok, la adha'at ma bainahuma wala mala'at hurihan. Maka dunia ini akan terang benderang. Seandainya nggih PLN sak donya iki mati kabeh. Kompak misalnya gitu. Kita ini belum pernah yo. Nek mati sak Semarang ya pernah, mati sak Jateng pernah enggak sak Jateng Mas Agus? Orang ngerti. Misalnya sak donya mati kabeh listrik. Kemudian tiba-tiba Allah menyuruh bidadari nongol, Mas, maka dunianya kan terang benderang. Plus akan dipenuhi dengan harum wangi yang semerbak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kita bisa membayangkan Mas kenikmatan yang luar biasa seperti ini? Sungainya susu, gitu ada di Al-Qur'an ini. Sungainya susu, sungai madu, sungai khomer, mengalir kata para ulama min ghairi ukhdud. Sungainya mengalir tanpa lubang. Kuwi kali iki ana lubange ya. Nah, kali iki ana lubange kuwi. Sungai surga niku tanpa lubang. Tanpa cekungan. Tanpa lorong lah ya. Piye kuwi yo? Mbah, pada ngertos Mas, kula Mas. Di swarga niku enggak ada tidur nggih, enggak ada tidur. Enggak ada tidur, Mas. Mereka makan minum tanpa BAB. Bayangkan, makan minum terserah. Di swarga enggak ada larangan loh. Nggih, bebas sebebas-bebasnya. Makan minum tanpa BAB, sibuk. Dan penghuni surga niku nggih nun sewu nggih, boten nganggur, penting niki. Jadi jenengan jangan menyangka nggih penghuni surga nu nganggur. Kan ora ibadah Mas, ora salat, ora puasa, ora kaji, ora umroh. Dengan pengangguran boten nganggur. Mereka itu sibuk, Pak. Apa kesibukan penghuni surga? Di antara kesibukan penghuni surga adalah napa niku? Allah berfirman di surat Yasin ayat 55 sampai 56. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Penghuni surga itu mereka senantiasa sibuk, bukan pengangguran. Apa kesibukannya? Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Di antara kesibukan penghuni surga adalah
iftidalul abkar, memecah keperawanan bidadari, menggauli, menjima bidadari. Dan salah satu sifat bidadari itu selalu perawan dia. Jadi jangan disangka nganggur, ora kerjaan. Boten lho, sibuk. Lah salah satu kesibukan penghuni surga adalah mereka itu memecahkan, menggauli, menjima bidadari. Dan salah satu sifat bidadari itu adalah perawan terus. Maten. Baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, luar biasa Pak nggih. Jadi nikmat surga itu enggak ada mirip-miripnya dengan nikmat dunia. Ya, makanya kata para ulama, ketika nanti penghuni surga masuk surga Pak, mesti takjub, mesti heran, mesti kaget. Ora ono kok penghuni surga masuk surga to, ro buah-buahan surga, wah kok kayak buah nang pasar Peterongan Semarang kae, enggak. Roh kali surga kok kayak kali sih sebelah Mas Agus biyen yo sing kotor kae. Enggak, Mas. Enggak. Misalnya roh gelas swarga misalnya, kok kaya gelasku biyen ya mboten. Mesti takjub. Lihat apa itu mesti takjub. Piringnya, gelasnya, bidadarinya, makanannya, minumannya mesti heran. Mesti terperangah mesti. Jadi enggak ada sing wis ngerti biasa kuwi wis duwe nang donya, enggak ada kayak gitu. Ya, jelas ya? Berikutnya ya, nikmat surga, berikutnya di antara sifat surga niku apa nggih Mas tak pilihkan nggih, di antaranya yang keberapa nih? Nikmat surga niku tidak sama dengan nikmat dunia, kecuali hanya sekedar nama. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Contoh, di surga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungainya beda. Di surga ada istana, di dunia ada istana, tapi beda. Banyak nggih, ada buah pisang, ada daging, ada burung, ada istana, rumah, ada pohon, ada gelas, ada perhiasan, nih banyak sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini kata Ibnu Abbas, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Jadi apa namanya? Sama nama tapi beda hakikat. Wallahu a'lam. Jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga sangat banyak nggih. Dan penghuni surga Mas itu nanti di surga akan menjadi raja dia. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Jadi nanti penghuni surga akan menjadi raja dia. Bahkan kata para ulama, malaikat nek arep mlebu swarga kudu izin karo dekne. Bayangkan. Malaikat lho kudu izin karo dia. Dia benar-benar raja. Dia dilayani, dia punya pelayan, punya kerajaan, dan tidak ada yang akan mengkudeta dia selama-lamanya. Kan nggih. Demikian Pak Anggi Nun Sewu jam 9 tadi kata Mas Agus ini suwe-suwe kurang lebih nggih. Jadi ngeten Anggi Nun Sewu Pak, kenikmatan swarga niku nggih tadi nggih kualitas dan kuantitasnya tidak terbatas. Tapi Nabi itu merangkum 4. Jadi kenikmatan surga sangat banyak, tapi Nabi merangkum 4 nih. Terakhir ini Mas Agus Allah Mas. Yaitu innalakum antasihu wa la tasqamu abadan. Yang pertama, nikmat surga niku diantaranya adalah penghuni surga itu akan senantiasa sehat, yang akan sakit. Yang kedua, wa innalakum antahyaw wa la tamutu abadan. Penghuni surga akan hidup terus, tidak bakal mati. Yang ketiga, wa innalakum antasibu wa la tahramu abadan. Penghuni surga niku akan muda terus, enggak bakal tua. Terakhir, wa innalakum antan'amu wa la tab'asu abadan. Penghuni surga itu akan senantiasa bahagia, gembira, senang, tidak mungkin sedih. Hadis riwayat Muslim.
Nuwun sewu jenengan nek teng donya Mas, punya 4 ini pasti bahagia. Pasti niku. Kurang salah satu enggak bahagia. Yang pertama muda. Yang kedua hidup. Yang ketiga apalagi tadi sehat. Yang 4 bahagia. Nuwun sewu ada orang di dunia dia hidup. Dia sehat. Dia bahagia. Utang ra duwe, duwite akeh misalnya Mas. Sehat. Tapi kurang satu apa? Tuwa. Enak enggak tuwa? Ora enak, tuwa kok. Tuwa kan ra enak toh. Kata orang ini nek tuwa niku Mas, nek turu gereng-gereng. Rambutnya wis ora ireng, nek cekelan wis ora kenceng. Nek dijak ngomong kadang ya ora mudeng. Kupinge pun mboten mireng, nek mangan ora nyamleng. Gitu. Akeh lah gitu. Itu wong tuwa Mas. Lah teng swarga niku hidup terus, sehat terus, enom terus, senang terus. Ini 4 kenikmatan surga yang diringkas oleh Nabi dalam satu hadis. Demikian, semoga Allah memberikan kita rahmat. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang solih dan solihah dan nanti menjadi penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita bahas yang lawannya yaitu kengerian neraka. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas.